got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Jejak langkah Muhammad Sholeh Umar bin Al-Samarani. Pada kalangan para ulama, beliau disebut dengan nama Mbah Sholeh Darat. Kata darat pada akhir nama beliau. Beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yang berada di pantai utara Semarang. Nama Mbah Sholeh dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayor, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada sekitar 1820 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Al-Alim, Al-Alamah, Asy-Syaikh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama besar di Jawa. Nama ayah beliau adalah Kyai Umar, yang merupakan seorang pejuang dan orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Kyai Sholeh Darat menimba ilmu di pesantren pada zamannya. Beliau bertemu dengan Kyai masyhur yang dikenal memiliki ilmu batin. Kemudian Kyai Sholeh Darat atau Mbah Sholeh Darat berguru dengan Kyai masyhur. Karya yang ditulis oleh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani adalah yang pertama ada kitab Munjiat tentang tasawuf, penjelasan dari kitab Ihya Ulum Ad-Din karangan Al-Ghazali. Yang kedua ada kitab As-Sholah yang menerangkan tentang tata cara mengerjakan sholat. Tokoh yang kedua adalah Hamzah Al-Fansuri. Nama panggilan populernya adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri atau Syekh Hamzah Fansuri. Al-Fansuri berasal dari Arabisasi kata pancur, di mana sebuah kota kecil yang berada di barat Sumatera, di barat pantai Sumatera, yang terletak antara Singkil, Aceh, dan Sibolga, Sumatera Utara. Kampung Fansur terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Barus disinggahi oleh saudagar dan musafir dari berbagai mancanegara. Disebut oleh sastrawan Abdul Hadi. Setelah tercantum di naskah sejarah Yunani kuno, ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Sepanjang hayatnya, Syekh Al-Fansuri tidak hanya fasih dalam berbahasa Melayu, tetapi juga fasih dalam berbahasa Jawa, Hindi, terus Arab, dan Persia, yang dimana itu adalah bahasa yang terpenting pada abad ke-16. Syekh Al-Fansuri atau Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah penyair agung rantau yang ada di Sumatera. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah Melayu, sejarah kebudayaan Melayu sampai Indonesia. Kemasyhurannya meliputi berbagai bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Syekh Hamzah Fansuri banyak dipengaruhi oleh puisi-puisi Arab dan Persia, seperti Rubaiyat karya Umar Khayyam. Tokoh yang ketiga ada Gyek Nawawi Al-Bantani. Nama lengkapnya adalah Abu Abdi Al-Muti Muhammad bin Umar Atanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten pada 1813 dan wafat di Mekah pada 1897. Syekh Nawawi keturunan generasi ke-12 dari Sultan Banten. Syekh Nawawi pada saat umur 15 tahun, beliau pergi haji dan menuntut ilmu di Mekah. Syekh Nawawi juga sempat berguru dengan Syekh Muhammad Habib. Syekh Umar Abdul Jabbar dalam karyanya berjudul Darusmin Mahdi Al-Talim Wahadririh bin Al-Masjidil Al-Haram
Syekh Nawawi dikenal dengan sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Karya Syekh Nawawi adalah yang pertama ada Kashifa al-Sajaz, Syarah Syafirah al-Najah. Yang kedua ada Sulam al-Munajah. Yang ketiga ada kitab Al-Tafsir Al-Munir Al-Mu'alimin Al-Tantil Al-Mufassirin. Bad nigga talk, I got 3 whole thoughts on the block, bitches on the line.